Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mirza Ahmad Rizky dengan NIM 22040 1010 125. Di sini saya akan mempresentasikan hasil UTS saya, Network Programming and Administration, laporan analisis keamanan jaringan, Network Security Monitoring, modul Try Hack Me, Network Security Monitoring. Ringkasan eksekutif. Analisis keamanan jaringan NSM telah berhasil dilaksanakan untuk menguji kapabilitas tim dalam mendeteksi dan merespon ancaman jaringan pada perimeter secara keseluruhan. Tim mampu mengidentifikasi semua indikator serangan utama lebih dari 450 percobaan, TCP SCN port scan terdeteksi network discovery, jejak ARP spoofing yang mengarah pada penangkapan kredensial dan lonjakan volume lalu lintas keluar outbound yang tidak wajar data exfiltration. Kapabilitas divalidasi melalui korelasi log firewall dan analisis mendalam paket capture menggunakan Wireshark dan Snort. Rekomendasi utama mencangkup implementasi wajib enskripsi untuk semua komunikasi internal dan penyempurnaan aturan IDS dan IPS berbasis ambang volume untuk mendeteksi upaya eksfiltrasi pada data secara cepat. Pendahuluan dan cangkupan. Latar belakang Network Security Monitoring merupakan fungsi kritis dalam Security Operational Center untuk bertujuan menganalisis data jaringan secara real-time dan historis guna mendeteksi aktivitas anomali dan berbahaya. Proyek ini dilaksanakan untuk mengasah kemampuan analitik tim dalam membedah lalu lintas jaringan yang kompleks dan mengidentifikasi indikator of compromise yang subtitle berfokus pada 3 vektor serangan, pada umumnya pemetaan jaringan, penyadapan sesi, dan pencurian data. Tujuan proyek, memahami dasar NSM dan komponen keamanan jaringan termasuk fungsi firewall, WAF, dan IDS. Melakukan analisis paket, capture, dan log secara mendalam menggunakan tools standar individu. 3. Mendemonstrasikan deteksi serangan spesifik MITM, Network Discovery, Data Extraction. Lingkup modul NSM pada TryHackMe umumnya terdiri dari 6 ruangan, lab praktek yang telah diselesaikan. Yang pertama, Network Security Essential. Yang kedua, Network Discovery Detection. Yang tiga, Data Extraction Detection, Man in the Middle Detection, IDS Fundamentals, dan Snort. Metode analisis. Tools yang digunakan, Wireshark, Snort, dan analisis log. Terus pendekatan investigasi. Pendekatan investigasi dilakukan berdasarkan mode Alan Turing dan threat hunting. Pertama, log firewall diperiksa untuk mencari pola koneksi yang ditolak. Kedua, waktu dan IP yang mencurigakan tersebut dikorelasikan dengan traffic capture. Untuk memverifikasi serangan di level paket, fokus utama adalah korelasi antara IP sumber waktu, port, dan flag TCP yang digunakan, yang tidak bisa. Temuan detail. Temuan dari deteksi network discovery. Deskripsi temuan menyerang menggunakan TCP SYN scan untuk memetakan port terbuka pada host target. Teknik yang digunakan, filter Wireshark, tcp.flag.syn 1 ntcv.flag.ack0 digunakan untuk mengisolasikan paket SYN yang tidak diikuti oleh ACK. Mengidentifikasikan upaya scanning aturan SNOT berbasis thresholding diimplementasikan untuk mendeteksi frekuensi koneksi yang tinggi dalam jangka waktu yang singkat. Bukti, log firewall dan filter PCP menunjukkan alamat IP sumber 192.168.105. Melakukan
melakukan 45 upaya koneksi rentang port pada target 192.168.150. Bukti yang akan ditunjukkan. Filter Wireshark menunjukkan paket SYN 192.168.1.105 ke berbagai port tujuan pada 192.168.150 tanpa balasan. Log menunjukkan 453 event block yang berasal dari IP sumber yang sama. Temuan dari deteksi man in the middle. Deskripsi temuan, serangan ARP spoofing terdeteksi di segmen jaringan lokal. Penyerangan menyuntik paket ARP palsu menyebabkan traffic yang dituju dengan gateway dialihkan melalui mesin mereka. Hal ini memungkinkan penyadapan sesi clear text. Teknik yang digunakan menganalisis traffic ARP untuk mendeteksi ARP replay yang tidak diminta gratuitous ARP atau duplikasi alamat MIC untuk terkait dengan alamat IP gateway lalu lintas protokol unexpected seperti talent defilter dan rekonstruksi. Bukti traffic capture menunjukkan bahwa alamat IP gateway 192.168.1.1 tiba-tiba berasosiasi dengan MAC address yang berbeda dari MAC yang sah AA, BB, CC, DD, EE, FF. Rekonstruksi sesi talent memperlihatkan kredensial dalam format clear text. Temuan dari deteksi data exfiltration. Deskripsi temuan, terjadi lonjakan volume data keluar outbound yang mencurigakan lonjakan 30% di atas baseline. Pada pukul 14, metode eksfiltrasi melibatkan penggunaan port non-standar dan DNS tunneling. Teknik yang digunakan menganalisis byte transfer per interval waktu 1 jam menggunakan Splunk CLI untuk mengidentifikasi anomali volume. Memfilter koneksi menggunakan port tujuan non-standar, misalnya port 8080, dan menganalisis panjang payload DNS text yang tidak wajar. Temuan modul lain, penjelasan pada gambar di atas, integrasi ID Snort atau temuan dikembangkan untuk diuji mendeteksi network discovery dengan lebih efektif. Contoh aturan yang paling efektif adalah aturan thresholding yang mencegah false positif dari aktivitas jaringan normal. Contoh aturan ART, TCP, any, subnet, any, mesh, THM, substitution, high, SYN, count, port scan, flex, S1, threshold, type, limit, track by SRC, count 20, second 60, network security essential. Log VPN menunjukkan adanya 12 upaya failed login dari IP eksternal 1 jam sebelum serangan network discovery. Terdeteksi menunjukkan adanya false brute force yang awal gagal. Kesimpulan, usaha saya telah berhasil menyelesaikan modul network security monitoring, menunjukkan kemahiran dalam memahami alur NSM dari tingkat paket hingga tingkat peringatan pada sistem. Mahir menggunakan Wireshark untuk forensik jaringan dan Snort untuk deteksi instruksi berbasis aturan. Mampu mengidentifikasi indikator serangan kunci IOC untuk network discovery. Rekomendasi berdasarkan temuan yang teridentifikasi berikut adalah rekomendasi praktis untuk meningkatkan postur keamanan jaringan. Yang pertama, pemantauan berkelanjutan, implementasi otomatis untuk outbound traffic yang tidak biasa, misalnya high volume untuk menggunakan protokol port aneh dengan ambang batas yang dinamis. Penyempurnaan aturan secara teratur meninjau dan menyempurnakan aturan IDS dan IPS untuk mengurangi false positif dan meningkatkan deteksi ancaman. Korelasi log
mengintegrasikan semua log parameter ke dalam satu platform SIEM untuk korelasi cross-source yang lebih baik membantu mengidentifikasi serangan multi-fase. Misalnya korelasi log VPN violate login dengan network discovery. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.